Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, Ramadan sudah diambang pintu. Seperti pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, biasanya ini tidak akan terasa, sahabat iman. Tiba-tiba besok kita sudah mulai puasa. Sebagai hamba yang beriman, tentu kita bahagia dengan kedatangan Ramadan. Tapi juga jangan salah, sahabat iman. Kalau berbicara soal persiapan, ternyata orang beriman terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok zalimun li nafsi, mereka yang menganiaya diri sendiri. Ini adalah kelompok yang tidak ada persiapan sama sekali. Istilahnya, tiba masa tiba akal. Dia tahu Ramadan berapa lama lagi. Bahkan boleh jadi dia yang paling aktif update status, mengingatkan orang-orang di media sosial berapa hari lagi Ramadan akan tiba. Tapi, dia sendiri tidak merasa ada yang perlu dipersiapkan. Nah, orang-orang seperti inilah yang nantinya disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar, dan orang yang sholat malam di bulan Ramadan tapi tak dapat apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga kita tidak termasuk kelompok ini ya, sahabat iman. Kelompok kedua adalah kelompok muktasid, orang-orang yang tengah-tengah. Mereka ini sebenarnya tidak cuek, tapi persiapan mereka juga tidak maksimal. Kelompok ini begitu Ramadan tiba, biasanya ibadahnya hanya fokus pada ibadah-ibadah rutin. Puasa, taraweh, tilawah, sedekah seadanya. Meskipun biasanya mereka tetap berusaha memperbaiki kualitas ibadah-ibadah rutin itu. Kelompok ini pada dasarnya sudah baik, sahabat iman. Rahmat, ampunan, pembebasan dari api neraka, insya Allah mereka sudah dapat. Jadi, kalaupun Anda tidak masuk kelompok yang terbaik, setidaknya Anda berada di kelompok ini ya, sahabat iman. Nah, kelompok yang ketiga, dan ini yang terbaik, adalah kelompok sabiqun bil khairat, para kompetitor dalam kebaikan, berusaha mempersembahkan yang terbaik di bulan Ramadan. Kelompok ini persiapannya benar-benar maksimal. Mereka benar-benar menyadari bahwa Ramadan itu adalah keistimewaan tersendiri bagi umat Muhammad SAW yang tidak pernah Allah berikan kepada umat manapun. Mereka adalah orang-orang yang tidak rela sedikit pun keutamaan yang ada sepanjang Ramadan itu terlewatkan dengan sia-sia. Mulai dari kesempatan mendapatkan ampunan, kesempatan melipat gandakan pahala, kesempatan menjadi hamba yang dirahmati, kesempatan menggembleng diri menjadi pribadi bertakwa, kesempatan kembali kepada fitrah tanpa dosa sedikit pun, kesempatan menjadi bagian dari al-faizin, para pemenang, kesempatan mendapatkan pahala ibadah yang jauh lebih baik dari 1000 bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka adalah kelompok yang benar-benar sadar bahwa Ramadan itu sangat penting dalam kehidupan dia sebagai seorang mukmin. Dan memang kesadaran inilah yang akan menentukan tingkat kesiapan Anda, sahabat iman. Semakin Anda merasa Ramadan itu penting, semakin persiapan Anda maksimal. Artinya, hanya orang yang merasa Ramadan itu tidak penting yang tidak mempersiapkan diri dengan maksimal. Semoga kita semua termasuk bagian dari kelompok sabiqun bil khairat ini ya, sahabat iman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iman, lalu apa yang harus kita persiapkan dengan maksimal agar Ramadan kita benar-benar berkualitas dan termasuk bagian dari kelompok sabiqun bil khairat itu? Setidaknya ada 4 kekuatan yang harus Anda persiapkan dari sekarang, sahabat iman. Pertama, al-quwatul maliyah, kekuatan finansial. Ini penting, sahabat iman. Sebab beberapa ibadah utama di bulan Ramadan itu memerlukan uang. Sedekah terutama butuh uang. Anda mau lipat gandakan pahala puasa dengan memberi buka puasa ke shaim yang lain, ya butuh uang. Semakin besar kekuatan Anda di sisi ini, semakin besar pula pahala dan keutamaan yang bisa Anda jangkau. Bayangkan kalau setiap hari Anda bisa memberi buka puasa 5 orang per hari pun, Anda sudah bisa mendapatkan pahala puasa 5 kali 30 hari. 150 hari dalam sebulan, sahabat iman. Dan itu baru imbalan yang Anda dapatkan dari memberi buka puasa, belum dari puasa Anda sendiri. Bagaimana kalau lebih dari itu, sahabat iman? Tapi sekali lagi, itu butuh kekuatan ekonomi. Pepatah Arab mengatakan, faqidu syai' la yu'ti.
orang yang tidak punya apa-apa, dia tak akan bisa memberi apa-apa. Saya teringat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kelompok orang-orang miskin yang pernah datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam curhat soal nasib mereka. Mereka merasa gagal menyaingi orang-orang kaya yang memiliki kelebihan harta. Orang-orang kaya itu bisa sholat, bisa puasa, tapi mereka juga bisa sedekah. Sementara mereka hanya bisa sholat, puasa, tapi tidak bisa sedekah. Dalam riwayat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menawarkan solusi pengganti sedekah untuk orang-orang miskin itu. Ada tasbih, ada takbir, ada tahmid, ada tahlil, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, bahkan hubungan suami istri. Dan mereka cukup puas dengan solusi itu. Tapi sahabat iman, pertanyaan sederhananya, apakah orang-orang kaya itu tidak bisa bertasbih? Apakah mereka tak bisa bertakbir, tak bisa bertahmid, tak bisa bertahlil, tak bisa amar ma'ruf, tak bisa nahi mungkar, tak bisa berhubungan suami istri? Kan mereka juga bisa, sahabat iman. Inilah alasannya mengapa Anda harus mempersiapkan kekuatan ini. Saya tidak mengatakan Anda harus jadi orang kaya, sahabat iman. Jangan sampai Anda gagal fokus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bukan orang kaya. Dan Anda tahu itu. Tapi beliau di bulan Ramadan bisa lebih dermawan daripada angin. Dan itu artinya beliau punya persiapan dari sisi ini meski tidak harus menjadi kaya. Maka persiapkanlah kekuatan ini dari sekarang, sahabat iman. Nah, kekuatan kedua adalah al-quwatul jasadiyah. Kekuatan fisik, sahabat iman. Ini juga tidak kalah pentingnya. Sebab beberapa ibadah utama di bulan Ramadan juga butuh kekuatan ini. Puasa, kalau kesehatan Anda bermasalah, Anda tak akan bisa maksimal. Saat Anda sakit, Islam memang memperbolehkan Anda untuk tidak puasa dan menggantinya di hari yang lain setelah Ramadan. Itu boleh, sahabat iman, tapi pahalanya tentu jauh berbeda, karena itu sudah keluar dari momentum bulan Ramadan yang mulia. Qiyamul Lail pun begitu. Yang fisiknya kuat, bisa bangun tengah malam, sholat dengan bacaan 1 juz per malam, atau bisa lebih dari itu. Tentu keutamaannya jauh lebih besar dibandingkan yang sekedar sholat tarawih biasa di awal malam. Sudah pasti itu, sahabat iman. Iktikaf apalagi? Begadang menghidupkan 10 malam terakhir. 10 malam Anda begadang berturut-turut tanpa jeda, sahabat iman. Bisa Anda bayangkan kalau fisik Anda tidak kuat. Padahal puncak keistimewaan bulan Ramadan adanya di situ, di 10 malam terakhir. Anda tidak bisa meraih Lailatul Qadar tanpa begadang menghidupkan 10 malam terakhir dengan ibadah. Dan Anda tak akan bisa begadang kalau fisik Anda tidak mendukung. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang fisiknya kuat tentu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding yang fisiknya lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Apalagi hingga saat ini kita masih belum keluar dari ancaman wabah COVID-19. Maka jaga kesehatan Anda ya, sahabat iman. Kekuatan ketiga adalah al-quwatul ilmiyah, kekuatan ilmu. Puasa itu harus diilmui, sahabat iman. Demikian pula dengan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Memang dalam Islam tidak ada amal kebaikan yang bakal sia-sia sekecil apapun itu. Tapi itu bukan berarti bisa tanpa ilmu. Amal soleh yang dilakukan tanpa ilmu lebih rentan mendatangkan mudarat ketimbang manfaat, baik bagi pelakunya maupun bagi orang sekitarnya. Perhatikan kisah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Jabir, bahwa suatu ketika mereka dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba salah satu anggota rombongan itu kepalanya terkena bongkahan batu yang jatuh dari ketinggian. Dan ia terluka parah. Ketika istirahat, ia tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi, mimpi basah. Begitu bangun, dia konsultasi ke teman-temannya. Aku junub, tapi kepalaku terluka parah. Apakah aku tetap harus mandi? Lantas apakah jawaban teman-temannya? Oh iya, Anda junub tentu Anda wajib mandi. Maka atas saran teman-temannya, orang itu akhirnya mandi. Dan tahukah Anda apa yang terjadi, sahabat iman? Laki-laki itu tewas seketika saat itu juga. Begitu berita ini sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Qataluhu qatalahumullah, ala sa'alu idlam ya'lamu fa innama shifa'ul 'i as-su'al. Mereka telah membunuhnya, kata Rasulullah. Semoga Allah juga membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Sahabat iman, masih banyak kaum muslimin yang tidak tahu kalau ternyata sahur di akhir waktu dan buka puasa di awal waktu itu lebih baik ketimbang sahur di awal waktu. Makanya masih banyak yang bangun sahur jam 2 malam.
Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma akharus sahur wa ajjalul fitr. Umatku akan selalu dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka puasa. Artinya sahabat iman, mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka puasa itu lebih utama dan lebih afdal. Dan pahalanya tentu lebih banyak. Nah, ini diantara contoh ketidaktahuan yang akan menyebabkan perolehan pahala yang tidak maksimal. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain terkait keutamaan ibadah dengan ilmu dan betapa banyak kekurangan dan kelemahan ibadah yang tidak didasari oleh ilmu. Sahabat iman, terakhir adalah kekuatan ruhiyah atau al-quwatur ruhiyah. Artinya, dari sekarang Anda harus berusaha membersihkan jiwa Anda dari berbagai macam noda dan kotoran yang diakibatkan oleh dosa yang Anda lakukan selama ini, sahabat iman. Dan di antara 4 kekuatan yang telah kita sebutkan, inilah yang paling penting. Sebab 3 kekuatan sebelumnya tak akan pernah bisa bekerja dengan efektif jika jiwa Anda masih lemah dan kotor. Anda kaya, tapi jiwa Anda kotor. Anda tidak akan sanggup bersedekah. Dan kalaupun Anda sanggup bersedekah, Anda pasti bersedekah dengan tidak ikhlas. Anda sehat walafiat, fisiknya kuat, tapi jiwanya kotor. Maka ibadahnya akan malas-malasan. Anda punya ilmu, tapi jiwanya kotor. Maka yang ada adalah kesombongan dan berbangga dengan ilmu yang Anda punya. Maka bangunlah kekuatan jiwa Anda, sahabat iman. Sebab itulah inti yang harus Anda siapkan dengan maksimal menjelang bulan suci Ramadan yang mulia. Semoga bermanfaat. Dari saya, Ahmad Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.